harus masuk dalam list makanan kita tiap hari untuk detox ya, bersihin badan. Buat mencegah gula tidak tinggi setelah makan nasi. Dan sudah mulai take out. Ya, apa yang di take outin? Yang di take outin adalah tadi udah probiotik sudah, di kelapa juga sama, ya. Cerita sedikit lah kelapa. Jadi ya kelapa ini memang apa ya? Tidak, ada beberapa orang yang memang nggak kuat minum karena setahu saya kalau nggak salah asam sifatnya, setahu saya. Tapi dia elektrolitnya segala macam bagus. Makanya guru saya ngajarin kalau kamu minum kelapa, tambahkan madu dia bilang. Nah setelah tambah madu, kamu aduk-aduk tuh madu. Ini kalau ini kan mudah, lalu dibiarin dulu sebentar. Habis itu baru minum. Kalau mau anu lagi tambahkan sedikit garam kelapanya. Tambah es batu boleh nggak? Boleh lah. Tapi jangan sering-sering minum air dingin lah. Setahu saya nggak bagus. Nah tambahkan garam lagi sedikit. Sebenarnya kalau mau lebih powerful lagi dia sebagai apa ya, booster nutrisi, jadi kelapanya ini airnya di blender sama kurma. Bagus. Lagi badan lagi lemas-lemas, nanti air kelapa diambil, blender sama kurma, dibuang bijinya kurma ya. Jangan banyak-banyak kurmanya, mungkin 3 atau 5 cukup ya. Hancur-hancurin dulu di blender, kalau bisa blender yang kecil aja supaya nanti dia kurmanya betul-betul larut bercampur sama kelapa tadi, kasih garam sedikit. Kalau mau kelapanya penuh kehangatan, kelapa ini kan dingin sifatnya, aslinya dingin. Bukan karena dia dikasih es, bukan. Sifat asli air tuh dingin. Ya, maka tambahin jahe. Jahe diapain? Anda seduh dulu air, air panas kasih jahe gitu. Nanti airnya itu Anda campurkan ke kelapa itu lebih jos. Jadi ada kurmanya, ada jahenya, ada madunya. Itu jadi kayak surga itu. Karena jahe kan minumannya penghuni surga. Madu juga, kurma juga. Ya. Saya belum pernah nyobain tapi rencana pengen saya cobain tuh. Jadi kurma si kelapa ini ditopping sama rimpang. Jadi misalkan Anda bikin air rimpang, kayak beginilah mungkin ya. Nah ini campurin dikit. Jadi air kelapa rimpang. Itu udah minum. Ya sama aja lah. Kalau saya sama aja lah. Nggak terlalu signifikan banget bedanya. Cuman memang kalau secara rasa nggak terlalu manis. Kelapa hijau itu kan nggak semanis ini, setahu saya. Tapi kalau secara perbedaan itu kandungan lagi-lagi menurut saya pribadi nggak terlalu signifikan. Ada beda-bedanya tapi nggak terlalu tinggi banget nggak. Itu kemudian biji-bijian, hampir semua negara-negara yang yang negara-negara yang punya peradaban makanan yang sehat, salah satunya kalau Anda nanti browsing di internet, ada namanya Blue Zone Country. Blue Zone Country. Negara-negara yang masuk zona blue. Blue maksudnya apa? Itu usia harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya, salah satunya itu ada negara-negara yang ada beberapa di mana tuh Yunani ada, tapi nggak semua. Amerika juga ada. Tapi intinya saya mau ceritakan mereka itu menu makanannya pasti tidak lepas dari biji-bijian. Ini biji-bijian. Ini kan biji-bijian. Biji kedelai, biji kacang hijau. Ini bunga matahari, ya, apalagi macam-macam lah. Itu bisa Anda campurkan dengan makanan hari-hari Anda. Contoh mungkin kedelai ini kan, kacang hijau ini kan bisa Anda campurkan dalam nasi. Jadi masak nasi campur kedelai, campur kacang hijau, ada produknya itu saya nggak mau sebut.
Udah tahu lah Anda tuh. Dia sasetan, isinya ada 12 jenis biji-bijian. Itu bagus. Semoga yang punya produk tidak lihat video ini. Karena biasa dipasang gitu. Apalagi sekarang ada satu video yang, bukan video tuh, iklan gila-gilaan banget di Facebook itu, namanya Mega Move. Itu bukan saya ya. Saya sebutin aja, sampai saya klarifikasi, karena itu agak kurang ajar kebodohannya. Apa pembohongannya agak kurang ajar. Ngakunya begini, macam-macam lah, pakai nama saya di situ. Tapi intinya biji-bijian. Jadi nasi itu Anda kasih biji-bijian. Ya. Produknya sudah ada yang jual. Tinggal cemplungin satu saset itu ke dalam nasi. Itu bagus banget buat serat, buat mencegah gula tidak tinggi setelah makan nasi. Ya, itu biji-bijian. Ya. Nah, ada juga menunya itu mereka itu yang Blue Zone tadi itu juga kacang-kacangan. Ini kan kacang almond. Ya. Ini menyesuaikan anggaran saja ya, nggak perlu dipaksakan. Kalau misalkan anggaran, saya juga nggak tiap hari makan almond, kalau pas lagi ketemu beli makan gitu loh. Tapi yang kalau serat, babnya itu serat, maka kita harus butuh serat tiap hari. Ya, makanya ada buah sayur itu ya sama rempah-rempah kayak begini ya, cengkeh, apa pala, kayu manis itu harus masuk dalam list makanan kita tiap hari dan sudah mulai take out. Ya, apa yang di take outin? Yang di take outin adalah tadi gula pasir di take out, masuk lagi. Makanya kalau di kafe itu, bukan di kafe, awalnya kan saya pernah bikin dulu namanya sambal kurma. Mungkin ibu-ibu udah pernah tahu. Ya, jadi bikin apa sambal tapi nggak pakai gula pasir, pakainya kurma. Ya, bikin sendiri di rumah bisa kok. Isinya cuman ya cabai rawit, bawang putih, garam, sama kurma. Udah, ulek, kasih garam. Udah enak banget, gak perlu pakai gula pasir. Ya, jadi mulai kurangi gula pasir. Dan olahannya. Ya, dan olahannya. Kemudian terigu-teriguan tuh. Terigu-teriguan. Dok, kalau saya bisnisnya teriguan gimana? Bisnisnya roti. Ya, enggak apa-apa, lanjutin aja. Banyakin sedekah. Ya kan nggak mungkin juga dihentikan bisnisnya kan. Gak apa-apa, lanjutin aja. Tapi coba mulai di switching. Saya punya ada temen lah ya, ibu-ibu di Bandung itu, dia bikin roti juga, ada roti sehat. Cuma roti sehat ini kan nggak semua orang bisa makan. Ya, rasanya kadang-kadang nggak bisa diterima di semua lidah, ya seperti itu. Itu, jadi minyak-minyakan dikurangi, ya kemudian kalau bisa mulai mengurangi gula. Ya, salah satunya nasi kayu putih. Ya. Berarti kita nggak makan nasi? Bukan. Kita tidak makan nasi tapi karbo kita makan. Yang lain aja. Ya, kentang. Kalau perlu. Berarti kalau saya gimana tiap hari ada makan nasi? Belum tentu. Kadang-kadang nggak makan nasi. Makan dagingnya aja, makan tahunya aja, makan tempenya aja. Kalau lagi butuh agak keliengan sedikit, butuh gula, nah masuklah nasi. Ya, kita yang atur dia, bukan diatur kita. Makanya setahu saya tidak ada ceritanya tentang makan itu harus 3 kali sehari. Gak ada. Jadi kalau makan itu kapan? Kalau perlu makan, nggak perlu nggak usah makan. Minum aja. Makanya dalam banyak kaidah-kaidah detoksifikasi ada namanya water fasting. Pernah dengar kali ya? Jadi dalam 24 jam itu dia nggak makan, air aja terus. Oh itu bagus. Setahu saya bagus untuk detox ya, bersihin badan. Nggak makan tapi minum aja. Ya, minum seharian. Seperti itu.